Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas salah satu dampak dari kecanduan video porno. Sebelumnya silahkan like, share, dan subscribe jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan silahkan klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video yang selalu saya update setiap harinya. Siapa yang tidak tahu dari kita mengenai konten video porno, dan rasanya di zaman milenial ini mudah sekali untuk mengakses segala macam hal-hal yang berhubungan dengan pornografi dari segala macam kalangan. Nah teman-teman, saya akan membahasnya dampak dari kecanduan pornografi ini secara sisi psikologis. Kerusakan yang terjadi terhadap sisi psikologis manusia ketika ia mengalami kecanduan pornografi tidak hanya berdampak terhadap kesehatan mental, kinerja otak, namun juga terhadap kepribadian dan perilaku manusia itu sendiri. Dan ingat, pornografi maupun kecanduan dari video porno sangat berpengaruh besar terhadap kinerja otak dan merusak terhadap sistem kinerja otak. Semakin banyak volume atau kecanduan yang selalu ia lakukan terhadap aksi video porno, maka semakin tinggi juga kerusakan terhadap otaknya. Di dalam otak manusia terdapat salah satu bagian yang dinamakan sebagai prefrontal cortex, di mana ia bertugas sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur konsentrasi, mengetahui atau menilai baik dan benar, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, merencanakan masa depan, dan sebagai pusat pertimbangan serta pengambilan keputusan. Prefrontal cortex inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Sayangnya, bagian prefrontal cortex ini mudah sekali rusak, dan salah satu penyebab rusaknya adalah dari tayangan yang berbau pornografi atau dinamakan sebagai video porno. Semakin bagian prefrontal cortex ini rusak, maka semakin rusak pula kepribadian dan perilaku manusia itu sendiri. Bagaimana pornografi bisa merusak sistem kinerja otak dan juga perilaku manusia? Berikut contohnya. Contohnya, seseorang pernah melihat tayangan yang berbau pornografi di dalam sebuah tayangan, baik di TV maupun di internet. Awalnya, ia merasa jijik, takut, gelisah terhadap apa yang ia lihat. Dan ini membuat sistem limbik dalam otak menjadi aktif. Sistem limbik berfungsi untuk mengatur emosi, kepuasan makan dan minum, juga hasrat untuk berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian akan aktif dan mengaktifkan sebuah zat dalam tubuh yang dinamakan sebagai dopamin. Dopamin memberikan efek kesenangan, penasaran, dan kecanduan. Zat ini juga aktif ketika seseorang mengkonsumsi nafsa, sehingga seseorang yang candu akan pornografi hampir sama kecanduannya seperti kecanduan pada nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat senang dan bagaimana cara memperoleh dari kesenangan itu sendiri. Jika seseorang patuh pada akhlak, norma, etika, maka apapun yang membuat ia senang, termasuk konten pornografi, ia mampu akan mengabaikannya. Namun kebalikannya, jika ia tidak akan kontrol terhadap norma, etika, maka orang tersebut mudah terpengaruh oleh pornografi tersebut. Lama-kelamaan, orang tersebut akan jenuh dengan gambar yang serupa, sehingga ia menjadi lebih penasaran untuk membuka situs gambar atau video-video lain yang lebih menantang dibandingkan dengan gambar yang pertama. Semakin ia mengkonsumsi banyaknya video yang ditonton, maka semakin besar pula rasa kesenangan dan kepuasan yang akan diciptakan. Sehingga hal inilah yang menjadikan efek dari candu. Dalam sistem otak manusia, semakin rasa candu ini menjadi lebih, maka semakin besar pula zat dopamin yang akan dihasilkan oleh otak. Jika zat dopamin ini terlalu berlebihan, maka zat ini akan membanjiri bagian otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex, sehingga bagiannya akan menjadi mengkerut dan kemungkinan menjadi rusak. Jika segera tidak tertangani, maka prefrontal akan semakin rusak dan bisa menjadikan efek kecanduan pornografi seumur hidup. Lalu apa saja dampak dari kerusakan otak akibat kecanduan pornografi? 1. Menjadikan konsentrasi Anda menurun. Kedua, mempertimbangkan atau menilai baik dan buruk menjadi sangat terhambat. Lemah dalam mengambil keputusan. Sering melakukan masturbasi dan onani. Mudah berganti pasangan atau mudah sekali bosan dengan satu pasangan saja. Pernikahan dianggap sangat tidak penting.
memungkinkan berhubungan sesama jenis atau homoseksual, selera berhubungan seksual menjadi tidak sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.